Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, kita tidak pernah bisa menghitung rahmat karunia, nikmat yang Allah limpahkan, curahkan kepada kita hambanya. Nikmat yang sungguh sangat luar biasa, yang manusia tak akan pernah mampu membalas atau menghitungnya sekalipun. Kita terberikan nikmat sehat, bernafas, bangun pagi hari ini, dan kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh, dan tentu saja untuk berkumpul kembali di majelis ini. Bersama-sama kita, ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, marilah kita bersolawat dan mengirimkan salam untuk junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak, pengajian kita pada pagi hari ini di kajian online Majelis Cinta pagi hari ini bertepatan dengan hari Senin tanggal 30 Desember 2024 adalah dengan tema bertobat sebelum akhir waktu. Ini sungguh sangat penting, dahsyat sekali bertobat sebelum akhir waktu. Dan kita akan bersama guru kita, yaitu Ustadz Ihsan Syaban. Temanya sekali lagi bertobat sebelum akhir waktu. Kita sapa Ustadz Ihsan Syaban. Semoga beliau telah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ihsan Syaban. Saya kira kita masih menunggu connection dengan beliau, dengan Ustadz Ihsan Syaban. Saya kira beliau sekarang sedang berada, siogianya tentu saja berada di Bandung. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terlempar barusan, mohon maaf. Masya Allah, Ustaz sehat Ustaz ya? Saya Wow, kebetulan sedang tidak baik-baik saja. Ini lagi Masya di Allah. kasur ini. Astagfirullahaladzim, mohon maaf Ustaz, mohon maaf Apa, kami kebetulan ini. lagi ditegur sama Allah. Wow, kalau Ustaz aja bisa bicara begitu, apalagi bagi orang kaya saya ya Ustaz. Masya Allah. Sama aja, Bang. Insya Allah. Eh, kita ketemu Cuma lagi kangen Ustaz. aja, pengen ngisi. Kangen Iya, pengen janji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini jamaah ibu bapak sahabat-sahabat Mas Tinta udah kangen Ustadz. Sudah sebulan Alhamdulillah. belum ketemu dengan Ustadz Ihsan. Masya Allah, Ustadz, Allah berikan, insya Allah berikan sehat lagi segera Ustadz. Kami sudah doakan untuk kesehatan Ustadz, insya Allah. Ini subhanallah, penghargaan luar biasa sekali Ustadz. Apalagi Ustadz dalam kondisi seperti sekarang, insya Allah masih memberikan waktu. Dan kami sungguh sangat menunggu untuk itu. Mohon berkenan Ustadz apabila mungkin kami memohon Ustadz untuk segera memulai kajian kita ini Ustadz. Siap, Silakan kami siap. dengan segala hormat Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidi khuril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Atas berkat izinnya lah, ridhonya lah, berkahnya lah, kita bisa berkumpul dalam majelis cinta ini dengan tujuan tiga hal, yaitu tasyakur, tafakur, tadabur, agar kelak kita bisa kembali dengan selamat dan membawa bekal yang cukup untuk ke perjalanan yang luar biasa panjang, yaitu melalui gerbang kematian dan melalui gerbang alam kubur. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan alam, pahlawan reformasi Islam, pahlawan revolusi Islam, manusia mulia yang dimuliakan yang maha mulia, manusia suci yang disucikan oleh yang maha suci, manusia yang the one and only, selalu mengingat kita bahkan di helaan napas terakhirnya kita dipanggil ummati, ummati, ummati. Sungguh malu kita ini jika tidak menjadi bagian dari umat beliau. Siapakah beliau? Habibana wa karimina wa safina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para imam mutaqaddimin wal imam mutaakhirin, serta kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan Allah berikan limpahan magfirah, limpahan berkah, limpahan ridho, yang sementara ini waktu kita masih sangat singkat dan sempit sekali di dunia ini, sehingga waktu yang panjang kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama-sama melalui wadah majelis cinta ini, di mana ada para guru, para asatid, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi yang selalu kita gugu dan kita tiru, karena hanya merekalah yang menjadi paku bumi di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis cinta yang diridhoi dan diberikan limpahan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta maaf sebelum saya memulai karena waktu itu hari Jumat, saya lupa tanggal. Kondisi badan itu sudah bangun, Ustaz. Pukul 4 itu sudah bangun saya. Persiapan sholat subuh, terus juga persiapan untuk live. Setelah sholat subuh saya minum obat karena kebetulan lagi drop. Rupanya itu obat mengandung obat tidur. Blas sampai akhirnya pukul 7 lewat. Saya kaget dan Iya. sempat shock. Ya Allah, saya bilang ada yang kelewat, ini apa? Oh ya Allah, sekarang saya live. Kenapa ini? Istri saya juga bilang, ini dibangunin nggak bangun bang? Masya Allah. Subhanallah. Mohon maaf sekali lagi. Alhamdulillah bisa bertatap muka, bersilaturahmi Masya Allah. pada hari ini, hari yang berkah. Selain hari Jumat, hari yang penuh berkah ini adalah hari Senin. Kenapa demikian Ustadz? Karena hari Senin itu hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa. Jadi harus mengetahui hari-hari itu. Jadi selain hari Jumat adalah hari Senin. Ya, 12 Rabiul Awal itu. eh Abang dah yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi karena ada satu asbab. Itu asbabnya karena kesombongan iblislah, Azazil, yang membuat kita diturunkan ke bumi. Seperti apa kesombongannya? Ya karena tidak mau menghormati dan tunduk patuh taat kepada perintah Allah
yaitu ada makhluk selain penciptaan iblis dari api, ada makhluk yang diciptakan dari tanah. Mungkin karena kehinaan kita diciptakan dari tanah, sehingga iblis merasa dirinya paling wah karena diciptakan dari api, sehingga tidak mau menghormati dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilaknat, dijadikan musuh bebuyutan kita sampai pada akhir kiamat, dan godaan tipuannya luar biasa. Nenek moyang kita, eh, Nabiullah Adam alaihissalam bersama Siti Hawa bisa turun ke bumi gara-gara pujukan rayuan iblis yang amat sangat dahsyat luar biasa. Sekelas Nabi aja bisa terayu terbujuk. Apalagi kita, Abang. Manusia nggak punya kekuatan apa. Ya, sekelas Nabi, kita ini masih, ya Allah, siapa kita? Emang ada. Selalu menyombongkan diri, mengagungkan diri. Boro-boro mau menyombongkan diri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dikasih sakit saja seperti saya, sudah hampir 2 minggu ini, mau 2 minggu lebih ya. Nggak bisa apa-apa. Ini live saja dari kasur. Kok sengaja tak rapihin dulu. Baru kemarin saya titirah apa ya titirah itu. Pindah. Kemarin saya dari Tangsel dekat kantor. Sekarang pulang ke Bandung diantar sahabat bersama keluarga. Jadi saya titirah di kampung biar pengobatannya luar biasa cepat gitu. Karena di kota ini walaupun canggih juga pengobatannya susah. Ya, apalagi penyakit yang saya derita ini luar biasa. Penyakit sejuta umat, Abang Da. Tapi ya pengobatannya cukup ruwet dan apa ribet itu tipes. Makan harus bubur, terus apa luar biasa deh. Maka dikaitkan dengan tema kita hari ini, bertaubat sebelum akhir waktu. Kenapa sih taubat itu sebelum akhir waktu? Ya daripada nggak keburu. Bayangkan musuh bebuyutan Nabiullah Musa alaihissalam, Raja Fir'aun, itu sudah bertaubat, ya, sudah bertaubat di saat Laut Merah itu ya, Laut Merah ditumpahkan kembali setelah Nabiullah Musa dan para umatnya lewat. Baru dia menyampaikan bahwa, ya Allah, saya taubat. Tapi ya sudah telat, tinggal berapa detik lagi, ya habis sudah. Sudah gitu dosanya udah banyak banget dah. Ya, tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya utusan Allah. Ya, mau gimana lagi? Ya, oleh sebab itu, mari kita persiapkan kematian. Saya bahas ini tuh bukan nakut-nakutin, dah. Saya juga camat calon mati. Ya. Mari kita sama-sama belajar mempersiapkan kematian. Saya cenderung gini, Bang Da. Orang ini ketika kelahiran dipersiapkan. Belum punya anak, proses-proses doa, bahkan bayi tabung, tabung gas LPG kali ya, dan lain sebagainya. Dipersiapkan untuk apa namanya, untuk Ya. memiliki keturunan, mempersiapkan kehidupan terbaru. Lantas kalau sudah hamil, dipersiapkan bajunya, tempat tidurnya, gendongan, serta sampai ke bedak-bedaknya dipersiapkan. Tapi orang manusia lupa bagaimana mempersiapkan kematian. Ente pada pikir emang kalau mati kagak disiapin. Harusnya disiapin, saudara-saudara, sahabat-sahabat, ibu bapak. Disiapin. Kalau nggak disiapin lah gimana? Ujian banyak yang bocor.
Tidak terkecuali ujian yang dipertanyakan malaikat di alam kubur sudah bocor. Bahkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis disampaikan, sudah bocor. Tapi mengapa masih ribuan, jutaan orang gagal menjawab itu semua ujian? Padahal udah bocor. Gimana kagak bocor? Ada keterangan setelah 7 langkah, anggota keluarga kembali dari makam, menguburkan anggota keluarganya. Maka datanglah kedua malaikat dan bertanyalah malaikat, man robuka? Nggak bisa jawab. Udah bocor. Masih nggak bisa jawab. Lantas kenapa kita tidak mempersiapkan diri itu? Malah mempersiapkan segala sesuatunya yang hanya kefanaan. Apa sih Ustadz fana-fana? Iya, sesuatu yang gampang musnah, sesuatu yang tidak lama itu fana. Lawan kata dari abadi, lawan kata dari kekekalan. Apa kefanaannya hidup di dunia? Orang mempersiapkan hidup, nggak punya Alphard, beli Alphard. Nih, saya juga pengen Alphard ya, mudah-mudahan Alphard belum dapat, Alphardihah dah. Iya, orang nggak punya rumah, bikin rumah kayak istana megah. Orang nggak punya istri, cari istri yang cantik. Nggak punya suami, jemput jodoh. Nggak punya sawah, beli sawahnya hektar. Tapi dia lupa setelah itu semua dimiliki, dia akan kembali, dia akan tinggalkan itu semua. Lantas apa sih yang kita mau sombongkan? Apa yang kita mau persiapkan untuk kita kembali? Yang pertama dan yang paling utama harus selalu menjadi manusia yang pandai bersyukur. Hamba yang pandai bersyukur, bertafakur, bertadabur. Biar kita kalau bersyukur, Allah limpahkan kembali nikmat-nikmatnya. Biar kita kalau pandai bersyukur, Allah akan mengetahui bahwa kita hamba-hamba yang tahu betul bagaimana berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta, Sang Khalik. Biar kita kalau bersyukur, ingat betul bahwa usia ini, kehidupan ini sudah ada dan sedang menunggu datangnya kematian. Biar kalau bersyukur, yang namanya sehat, tahu ketika kondisinya sakit. Inilah poin pertama, pondasi pertama agar kita bisa mempersiapkan. Jadilah manusia yang pandai bersyukur, istiqomah bersyukur. Kadang-kadang ini jelang tahun baru bersyukurnya salah. Bersyukur beli petasan jutaan, abang dak. Itu yang namanya petasan diledakin di atas langit, bedan, bedun, bedang, bedun. Dia nggak tahu. Itu sedang mengikuti dan mencontoh budaya-budaya di luar Islam. Nah kita mah sibuk sendiri malam ngalamin tahun baru. Orang tahun baru kita tahun baru 1 Muharram. Nah, ini tahun baru Masehi kita sibuk melakukan perayaan segala macam. Yang paling menyedihkan, di saat kondisi saat ini orang-orang masih melakukan hal-hal yang di luar nalar. Di luar nurul kalau bahasa gaulnya. Nalar dispilkan jadi di luar nurul, padahal nurul itu cahaya. Dasar itu sudah salah semua, salah kaprah. Di luar pikri katanya, padahal pikir. Ada saya sampai berbicara dengan orang-orang menggunakan bahasa-bahasa tersebut, saya sudah pikir ini orang kagak mikir ya. Nurul, fikri itu kan kata-kata bahasa Arab yang berarti luar biasa. Nurul, cahaya, nur, gitu. Diplesetin di akhir zaman ini. Bahkan kita ini harus mengerti dan memahami, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus memahami bahwa kita itu sudah dan sedang melalui akhir zaman. Jangan saka ngarep mikir bahwa masih lama wis dasmu ya. Pikir bagaimana kita sedang berada di akhir zaman. Apa cirinya? Bagaimana ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya. Ada 3 hal yang menjadi ciri akhir zaman. Yang pertama, layabqa
minal Islam ilasmuhu. Islam itu besar agamanya, besar namanya. Tapi seperti buih di lautan. Bayangin, orang meninggal aja sekarang udah dicuekin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berulang kali melihat peristiwa laka lantas di Cipularang. Cipularang itu tol Cipularang arah ke Bandung, ya, ke tempat saya, tempat lahir saya. Boro-boro ngebantuin. Yang ada malah motoin, videoin. Kalau zaman saya dulu, saya masih ingat banget di kilometer 97 pukul 2 dini hari saya berhenti dengan dua mobil. Melihat satu buah kecelakaan yang awalnya dikira tunggal, ternyata itu adalah menabrak ekor truk. Dan Bapak Ibu harus tahu, kalau saja kami tidak lewat di situ dan kami tidak berhenti di situ, semua nyawa sudah melayang. Alhamdulillah terselamatkan 3 orang dari 8 penumpang. Salah satunya adalah anak kecil yang terlempar dari depan ke belakang. Dan selamat terlindungi oleh kursi. Ya Allah, usia 4 tahun ditinggalkan oleh sang ayah yang sedang mengemudi dan ditinggalkan oleh sang ibu yang berada di samping kemudi. Kagak ada yang merencanakan kematian. Tahu-tahu diambil dalam perjalanan. Kagak ada yang merencanakan kematian, tahu-tahu diambil saat bangun tidur. Ini yang harus kita persiapkan. Lantas konteksnya apa? Hubungannya apa dengan layab kominal Islam ilasmuhu? Islam jangan hanya dijadikan namanya saja, tapi dijadikan di dalam hati sebagai implementasi diri agar kita bisa bermuhasabah diri, agar bisa kita kembali ke alam tempat kita bersama-sama yang tentunya lebih mumpuni. Lebih mumpuni seperti apa? Mempersiapkan amal kebaikan. Abang dak, latar belakang orang kan tahu sendiri ya. Banyak yang nggak baik, banyak yang nggak benar. Termasuk saya. Orang kotor, orang nggak baik, ya, orang nggak benar. Tapi apakah boleh kita ingin menjadi sesuatu yang benar, ingin menjadi sesuatu yang koridornya jelas, ingin menjadi sesuatu yang tracknya jelas? Apakah boleh itu? Boleh. Kata siapa? Allah memberikan waktu kepada kita yang cukup panjang tapi kita lupa. Banyak sekali. Mungkin sudah miliaran ruh yang berteriak, memohon. Ya Allah. Berteriak, memohon. Agar dikembalikan ke dunia ini. Dari alam barzah, dari alam kubur. Karena mereka menyesalinya. Menyia-nyiakan waktunya. Sementara Allah saja bersumpah wal asyr demi waktu. Apa yang bisa kita sombongin? Selalu ditanya, apa agamamu? Islam. Tapi mengikuti ajaran-ajaran sesat di luar Islam. Emang memperingati tahun baru bukan? Sesat. Menyalakan kembang api bukan? Sesat. Itu sesat. Itu budaya-budaya majusi. Ya. Menyembah api, api dipuja-puja, diledakkan. Lantas perbuatannya adalah perbuatan yang mubazir. Coba kalau uangnya dikumpulkan, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan makan setiap hari. Mencari di bak sampah. Setiap hari tertidur di emper. Beratapkan langit, beralaskan tanah. Kita masih enak tidur di kasur. Saya aja tidur recovery sakit di kasur. Maaf, bukan drakor ya. Netesin air mata ini. Karena saya merasain betul. Ibu saya, ayah saya,
kakek saya, nenek saya, bahkan sahabat-sahabat saya di Muslim Biker United wafat, dia nggak bisa kembali, Pak. Ibu, Bapak nggak bisa kembali, bahkan meminta waktu 1 detik saja. Sama Allah nggak diizinkan. Lantas apa yang kita sombongkan, apa yang kita persiapkan selain amal kebaikan? Yang kedua, apa yang menjadi persiapan kita? Kumpulkan amal kebaikan. Amal kebaikan seperti apa? Ibadah mahdo, ibadah goir mahdo, ibadah habluminana, sabluminal. Banyak. Namun, saya hanya menyerukan perbanyaklah bersedekah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan banyak sekali orang-orang yang ingin dikembalikan dari alam kuburnya dan ingin melaksanakan sedekah, karena sedekah itu fadilahnya luar biasa. Idza matabdu adam qata'a amaluhu ila min salasin. Tertutup semua amal-amalan anak cucu Adam. Kecuali 3 hal: saat jiwa lepas dari raga, saat ruh lepas dari jasad. Kecuali 3 hal, abang. Dan salah satunya adalah as-sodaqoti jariyah. Sodaqah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan al-fakir ilmu ini menyampaikan saat ini bisa menjadi bagian terkecil baligu ini walau ayah. Bagian yang akan mengalir kelak. Bagian yang menjadi pengingat, remind bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Kumpulin bekal secukupnya. Sama seperti kita mau perjalanan, mau healing, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kan kita mempersiapkan bekal yang banyak selain duit ya. Kendaraannya dipastikan yang bagus. Ya, busananya dipastikan yang terbaik. Bahkan parfumnya pun dipastikan yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kalau sudah melakukan proses yang namanya kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan wafat, akan mati, kulufan alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Sehingga persiapkan dengan amal saleh tentu. Kumpulkan. Bagaimana mengumpulkan amal saleh di akhir zaman? Benar harus hati-hati. La yabqa minal Islam ila ismuhu. La yabqa minal Quran ila rasmuhu. Quran itu banyak. Bertebaran. Bahkan dijadikan wakaf. Quran-Quran terbaik. Tapi percayalah. Sedikit yang membaca dan mengamalkan. Bapak Ibu yang seusia saya, bahkan di atas saya mungkin ingat dulu kalau ada di kampung. Karena pasti saya tahu nih orang semua juga asalnya dari kampung. Ya, belum jadi kota gitu. Al-Quran itu sampai berceceran sobekannya karena sering kita baca, sering dianjurkan dibaca, sering dikawal oleh guru-guru kita agar Al-Quran itu dibaca, dikumpulin serpihan-serpihannya, robekan-robekannya, sehingga setelah dikumpulin dibakar karena takut terinjak. Sekarang layabko minal Quran illa rasmuhu. Al-Quran itu banyak. Al-Quran itu mewah, tapi hanya menjadi pajangan. Di pajangan. Ada yang tafsir sampai puluhan juta. Dipajang nggak pernah dibaca, Bu. Emang lu pikir itu kalau mati dibawa? Kalau cuma dipajang? Enggak, kagak, Abang. Justru yang robek, justru yang dekil, yang kumal Al-Qur'annya itulah yang dibaca. Karena dibaca itulah yang akan terbawa. Akan terang benderang di alam barzah, di alam kubur. Lantas apa yang ketiga? Untuk mempersiapkan kematian, Iqra'ul Quran. Baca. Walaupun cuma 1 ayat. Walaupun dalam kehidupan kita baca Quran cuma setahun sekali. Bulan Ramadan.
Itu pun balapan sama teman sekantor, sama teman usaha, sama teman sejawat, sama bestie-bestie kita. Kenapa balapan? Ayo, yang hatam Quran saya traktir, ayo buka bareng. Padahal sejatinya yang hatam Quran itu akan Allah tempatkan di tempat yang termulia, di dalam sebuah kemuliaan, di derajat tertinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum utul ilma darajah. Barang siapa yang memiliki keilmuan, maka Allah akan angkat derajatnya. Keilmuan apa? Baca saja. Dalam satu huruf terkait dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah beberapa huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, bismillah, alif, ra, rahman, ha, mim, nun, rahim, alif, ra, ha, ya, mim. Berapa itu? Dikali satu huruf itu 10 kebaikan. Kita suka lupa. Abang da, ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu jamaah majelis cinta. Sering baca Quran atau sering nonton sinetron. Bahkan kurang ajarnya sinetron sekarang ya biarin aja saya bilang kurang ajar bodoh amat dah saya mah ustadznya kagak ada tidak yang aling-aling. Sinetron tuh kurang ajar penempatannya. TV ini pada kurang ajar penempatan sinetron itu jam 4 sore, jam 5 sore. Azan maghrib jam berapa? Durasi sinetron berapa jam? Ibu-ibu kalah sama sinetron. Antar dulu nanggung ya. Nanggung. Jadi lebih memilih dengan nonton sinetron ketimbang mendengarkan azan dan langsung sholat. Nanggung. Ini kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yahudi terstruktural. Food fashion. Food fashion, apalagi ya satu lagi. Food fashion, F satu lagi ada. Lupa saya. Itu menyerang kepada kita dan kita tidak sadar bahwa kita sedang diserang secara struktural. Bahkan saya ini di kampung, di atas bukit, itu diskusi ya ditengok sama Pak RT, Pak DKM. Untuk malam tahun baru ini agar tidak boleh ada yang lewat di jalan kita itu meminum bau alkohol. Karena anak-anak SMP sekarang pada kurang ajar. Anak SMP aja udah nyekek botol. Lah iya, lah emak bapaknya juga dengerin anaknya sama lagu karena sebotol minuman gitu Bang. Ya gimana enggak anak-anaknya nyekek botol. Orang keluarganya aja ibu bapaknya dengerin lagu TikToknya begitu sambil joget-joget. Ya, kumpulkan amal kebaikan. Baca Al-Quran. Yang keempat, perbanyaklah ibadah yang berhubungan dengan manusia. Ayabko minal masjid illa bunyanu. Masjid tinggi, megah pilarnya, gagah mewah. Tapi apakah isinya siapa ketika tahrim berkumandang? Ketika azan berkumandang? Siapa yang menyerukan di speaker itu? Itu hanya alat kecil USB flash disk sebesar ini ditancapkan saja di audio file, dihidupkan secara otomatis, dia lupa emang tuh flash disk sama USB mau masuk surga apa? Emang kalau kita yang dengerin dari flash disk itu, flash disknya yang mau masuk surga. Kagak, kitanya yang masuk surga. Maka oleh sebab itu, aktiflah di masjid. Saya di sini ada masjid dekat rumah. Ada mungkin 10-50 meter. Yang tahrim, bapak-bapak, anak muda. Yang azan, anak muda. Bayangkan, di kota besar yang tahrim, soundnya dari digital. Ya, yang azan juga otomatis kadang-kadang ada masjid besar sudah muazinnya tidak ada.
Ya, cukup dipencet aja selesai perkara gitu. Nggak sampai seperti itu. Karena yang masuk surga itu kita. Bukan tools ciptaan kita, tapi kitanya yang masuk surga. Salah kaprah yang terjadi adalah ketika kita sudah mengikuti tren. Ya. Tren boleh diikuti, tapi ingat koridor Islam di dalam hati harus mumpuni. Tren itu boleh kita laksanakan asal Islam juga disinergikan dalam kehidupan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahi aliyil adim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahi aliyil adim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahi aliyil adi. Bapak Ibu, perih rasanya kalau kita berkunjung, berziarah ke makam. Baik itu ibu, saudara, kolega. Kita berbicara, sudah nggak ada lagi yang bisa didengarkan. Walaupun mungkin sejatinya Allah mengizinkan untuk mendengar. Kita tuh akan melewati hal seperti itu. Dan kita lupa untuk menyiapkan diri kita. Kesombongan. Bu, yang sekarang jadi ibu, yang dulunya gadis cantik. Apakah ibu tidak sadar diri? Dulu kulit ibu halus, cantik diperebutkan banyak laki-laki sehingga ada salah satu tambatan hati yang gentleman memperbaiki diri agar bisa datang untuk menghitbah, untuk melamar dan jadilah suami ibu. Ibu menikah punya anak. Apa itu tubuh akan kembali seperti semula? Iya, bisa dengan bayaran sekian sekian sekian, bahkan ada yang operasi plastik segala. Tapi tetaplah akan berubah dimakan usia. Dulu saya usia 30, 28, 25, mikir hidup masih panjang, ntar aja. Ntar aja dah ngajinya, ntar aja dah. Sekarang usia udah menginjakan kaki di kepala 4. Lihat anak-anak semakin besar, uban semakin banyak, rambut sudah mulai berubah warna, kondisi kesehatan sudah mulai tidak bisa kita kontrol. Kayak sekarang, 2 minggu, rasa yang saya rasakan panas, menggigil, lemas, segala macam. Tidak bisa beraktivitas dengan baik. Dakwah pun saya banyak tolak-tolak. Padahal kebahagiaan yang terbaik bagi saya ketika ketemu jamaah. Tapi ya, itulah usia. Semua akan melewatinya. Jangan merasa diri sombong, masih ganteng, masih gagah, masih cantik. Kalau mohon maaf, bahasa saya kasar ya, bullshit lah. Omong kosong. Yang cantik akan keriput dan akan kembali jadi tulang. Kembali ke tanah jadi tanah lagi. Yang ganteng, yang gagah. Diperebutkan oleh bidadari-bidadari dunia karena punya harta dan kekuasaan. Tapi apa yang terjadi ketika mati? Emang diikutin gitu sama pasangannya? Karena saking cintanya satu lubang yang lahat berdua gitu. Lah, enggak. Ibu saya yang saya sayangin pun ketika wafat saya nggak bisa ikut ke dalam. Emang bapak ibu udah jago, udah punya orang dalam, santai-santai aja. Kan biasanya orang-orang hebat di muka bumi ini karena punya orang dalam.
Pemerintahan yang sekarang ini luar biasa. Kagak ada ngaruh tuh orang dalam. Babat habis pokoknya. Koruptor dikasih waktu kesempatan untuk bertaubat. Babat habis. Saya seneng banget ngelihat ini. Mudah-mudahan banyak perubahan. Di daerah saya, di kampung saya ini, identik ada bank embok, bank keliling, rentenir, dibabat habis. Sampai ke RT-RT turun tangan, Dalmas turun tangan, segala macam. Bu, kembali ke laptop. Abang Da kembali ke laptop. Bapak, Ibu, jamaah majelis cinta kembali ke laptop. Bayangkan, oh, alhamdulillah, 29 orang. Kita harus mempersiapkan diri. Baca ayat-ayat Allah yang bersifat tersirat dan tersurat. Tersurat sudah jelas baca Al-Quran, Iqra'ul Quran. Yang tersirat adalah membaca gunung, membaca alam, membaca tumbuhan. Makanya hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Ya, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, perbaiki hubungan dengan alam. Waktu sudah 6 lewat 5 menit. Mungkin yang bisa saya sampaikan sesingkat itu, kita lebih ke tanya jawab saja. Yang mampu saya jawab, saya jawab. Tapi yang saya tidak mampu jawab, izin saya pertanyakan sama guru saya yang masih ada. Ya, karena sejatinya orang ini kadang-kadang suka sok tahu dan sotoy. Kalau bahasa anak saya itu sotoy. Ya, bukan sotoy ayam, sotoy babat. Tapi sok tahu karena ketika ingin menjawab merasa diri paling hebat, maka dijawab langsung. Sehingga jawabannya salah. Ya, saya lebih baik kalau nggak ngerti, nggak paham, saya tanya. Nggak apa-apa saya dibilang Ustadz bodoh. Dan memang kita bodoh. Ya, emang ada Ustadz pinter? Nggak ada. Ustadz bodoh. Lu jangan ngaku diri lu pinter, paling hebat. Gelar berdempetan. Kayak saya nih berdempetan. Esos, MIKOM, CPM. Wah, modar meninggal. Yang paling dihargai cuman almarhum. Pulan bin Pulan. Agak ada. Emang lu pikir gelar lu hebat karena kepintaran lu? Enggak, karena ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, mah insya Allah. Tapi kalau Allah belum ridho, sepanjang apapun gelarnya, aduh, nangis darah, Bu. Buat saya punya sahabat juga sekarang gelarnya sudah doktor, mau profesor. Bahkan salah satu sahabat saya usia 36 tahun dia jadi profesor tuh, di Sumatera. Tapi apakah itu bisa menjadi jaminan lulus dan lolos di alam kubur? Allah, la. Belum tentu. Abang Da, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lebih ke diskusi saja. Kangen saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya mampu. Kalau saya nggak mampu, izinkan saya jawab pertanyaan setelah mungkin nanti ketemu di lain waktu. Nah, kita bahas itu gitu. Mangga, Abang Da. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah. Hatur nuhun Ustadz Ihsan Syaban, luar biasa. Di tengah kondisi yang kami paham Ustadz bahwa kira-kira ya lebih dari sepekan yang lalu saat hari Jumat itu saya ingat ketika kita sambungan tidak namanya connected begitu, kemudian kami dapat kabar bahwa Ustadz ternyata karena pengaruh obat akibat kondisi, akhirnya obat tidur itu betul-betul membuat tertidur, Masya Allah, setelah atau ba'da subuh waktu itu. Kami mohon Iya, maaf, tapi kami ikut berdoa, semoga insya Allah kondisi Ustadz sekarang sudah lebih baik, insya Allah. amin. Ya Allah. Saya saya juga pernah mengalami itu tifus berkali-kali. Iya, Biasanya sama itu. karena biasanya kita mengabaikan waktu istirahat, makan dan Betul. lain-lain. Kalau secara medis tidak begitu penjelasan Ustaz, Masya Allah. Ustadz ini banyak pertanyaan ini, mohon izin saya bacakan boleh ya Ustadz ya? Boleh. Iya. Ini yang pertama dari Syahnas. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, amalan apa yang harus dijaga agar saat dikubur bisa berkurang siksaannya? Saya ulangi Ustadz, amalan apa yang harus dijaga agar saat dikubur bisa berkurang siksaannya? Kalau setiap malam sudah baca Al-Mulk, Al-Waqiah, apa bisa membantu berkurang siksaannya nanti Ustadz? Mohon Ini berkenan. pertanyaan berat karena saya belum pernah ngerasain dan belum Insya pernah Allah. ada yang kembali. Pertanyaannya berat ini. Saya coba bantu jawab. Pertama, amalan yang harus kita lakukan agar mengurangi itu adalah bermuasabah. Amalan istighfar.
Sekelas baginda Nabi aja selalu beristighfar, padahal udah dijamin surga itu. Ya, istighfar aja, kakak Sahnas istighfar. Ya, berapa kali Ustadz seikhlasnya, dan istighfarnya jangan kayak gini. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, kagak beres itu. Tapi astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Meresapi setiap huruf, setiap kalimat istighfar itu. Apa yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak pernah ngitung kan, Kakak Sahnas, ketika kita melek, berapa kedipan mata sampai dengan kita tidur lagi, ada yang bisa ngitung? Berapa detak jantung dihitung? Ya, berapa volume napas yang kita keluarkan, yang kita hirup, berapa jumlah kadar oksigen yang kita hirup pagi-pagi ini, berapa? Nggak ada yang bisa ngitung. Ilmuwan mana coba? Nggak ada. Jadi amalan yang paling bagus itu adalah sebelum apa di sidang, mendingan kita nyidang diri sendiri. Maka namanya adalah bermuhasabah diri. Muhasabah itu bisa dilakukan sendiri di sepertiga malam, gitu ya, ataupun di setiap habis sholat fardu. Usahakan sebelum sholat fardu itu sholat, ya, ada sholat qobla, ba'da, tapi sebelum itu usahakan sholat taubat dulu. Sholati sunati taubati ini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya, itu usahakan. Apakah lantas awaki adalah? Iya dong. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan menjadi penerang di alam kuburnya. Ya, tapi apakah itu akan mengurangi eh, kadar dari siksa yang kita terima? Ya saya bisa jawabnya begini, belum tentu. Emang tahu kadar dosa kita sampai sampai kita apa namanya bisa ngukur gitu bahwa itu akan mengurangi? Enggak, belum tentu. Orang seorang kori yang udah jago aja ya belum tentu juga kadar dosanya dikurang, bisa aja lagi ngajinya ada ria segala macam. Maka fungsi amalan yang dilakukan oleh kita yang terbaik adalah bermuhasabah dengan beristighfar. Itu mungkin Kakak Sanes, maafin ya kalau saya jawabnya itu nggak kayak yang lain, adem, lembut. Kalau saya nakutin, ya karena memang itu yang terjadi daripada saya ngomong bohong, ya gitu. Belum tentu, nggak ada yang bisa ngasih tahu bagaimana pengurangan kadar hukuman siksaan kita kecuali kita ngukur diri sendiri. Dulu saya pernah bunuh orang bagi para pembunuh. Dulu saya pernah nyakitin orang bagi para pendengki. Dulu pernah saya fitnah orang bagi para pemfitnah. Coba bayangin. Ya, kebayang. Da orang mah zolimin orang kagak pernah tahu. Emang dipukul zolimin. Ya itu mah fisik. Tapi kalau yang paling parah kan dari lidah, lisan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu menyampaikan, luka oleh pedang ada obatnya, tapi luka oleh lidah, oleh lisan, nggak ada obat. Orang bisa melupakan, orang bisa memaafkan abang kesalahan kita, tapi belum tentu orang bisa melupakan. Saya pernah dizolimin orang, terus terang. Saya sebarin ini linknya ke orang tersebut. Ya, tapi saya maafin dia, tapi saya nggak pernah bisa lupa gitu apa yang dia lakuin sama saya. Ya, sampai ini cerita aja, cerita Kasanas. Sampai ada sahabat saya bilang dulu, lu tuh nggak pantas katanya jadi ustadz. Lu nggak pantas masuk TV, lu nggak pantas ngomong karena lu tuh ya nggak cocok. Tuh orang sudah bisa menjudge begitu tuh luar biasa dan luar binasa gitu. Sudah menyalahi aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan gitu. Izin Abang Anda, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurangnya ya bisa belajar lagi lah insya Allah sama yang lain. Masya Allah, Ustaz Ihsan, terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan itu tadi sudah diikuti oleh penanya tadi, jamaah kita, Ibu Syahnas. Oh. Ada pertanyaan lagi Mudah-mudahan, dari Kakak Sahnasnya, coba dibacain. iya, ini, ya, saya coba ini bacakan, Ustadz, dari Ibu Syahnas lagi, Ustadz ya. Ya, Ustadz, kalau yang sering saya lihat di YouTube,
ada mayit yang masih utuh setelah berpuluh-puluh tahun, itu sudah pasti tidak disiksa di kubur ya Pak Ustadz. Ya, Jadi itu bagaimana Pak Ustadz? Mungkin ya, dapat jelas tadi. Mohon ya. izin Pak Ustadz. Jangankan siksa. Makhluk Allah yang ada di dalam kubur saja nggak berani menyentuh orang yang soleh dan soleha. Ibu saya wafat. Sudah sekian tahun saya bongkar kuburannya, saya pindahin. Hancur dagingnya. Nggak ada tinggal tulang. Tapi masih utuh, panjang. Tidak ada yang di pojokan gitu. Kan suka ada yang di pojokan tuh ngegunduk gitu ya abang. Ya itu tuh salah satu bentuk gambaran siksa. Ya, Ustadz gimana kalau ada yang utuh? Jangankan siksa makhluk Allah yang terkecil belatung, belatung nggak berani menyentuh orang soleh. Ridho Allah. Di Banten pernah kejadian ada pembongkaran makam karena mau dijadiin apa tuh? Pertokoan atau apa? Dibongkar makamnya ada salah satu mayat yang masih utuh bahkan menyebabkan harum semerbak wangi luar biasa masih di alam barzah alam kubur saja. Seperti apalagi sudah di surga. Contoh bagi kita. Makanya jangan sombong. Itu tuh contoh bagi kita. Jangan sombong. Kulit aja bisa hancur, daging bisa hancur. Lah, udah bisa hancur tapi masih sombong aja baik. Ngomong-ngomong kayak orang hebat. Itu. Padahal sejatinya tidak ada yang bisa abadi. Tahu Ustadz itu masih abadi Ustadz? Iya, karena dia punya amalan yang luar biasa. Biasanya amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang soleh seperti itu tuh istighfar, solawat. Istighfar, solawat, dua hal aja. Dan yang paling penting sebenarnya jangan mengharap ngumpulin amal, tapi mengharap ridho Allah, Allah kita mengampuni kita. Sekarang pertanyaan saya begini, kakak Sahna, saya panggil kakak aja ya biar kelihatan masih muda. Emang muda mungkin ya kakak Sahna. Ya lebih mudahan saya sih sebenarnya gitu kan. Ini mau ngomong apa nih kira-kira begini abang udah lupa saya, Masya Allah. Apa barusan itu? Oh, oke. Kadang-kadang kita suka lupa diri, tidak bisa menghitung kesalahan diri, sehingga kita merasa jadi unjuk gigi dan jumawa diri. Padahal yang paling penting ukur aja kesalahan-kesalahan kita sendiri. Allah tuh paling senang. Allah kalau udah ridho, jangankan akhirat, dunia aja dikasih sama seisinya. Jangan ngejar dunia itu seperti bayangan. Kita ngejar bayangan, sampai dikejar-kejar juga kagak ketangkep. Tapi kejar akhiratnya. Bayangan aja ngikutin, bener nggak? Kalau kita ngejar akhirat tuh bayangan tuh ngikutin. Padahal nggak bisa disentuh sama kita ngikutin. Dunia ini kan nggak bisa disentuh sama kita, nggak bisa dimilikin. Tapi ngikutin. Nah gitu. Kenapa masih utuh? Yaitu jelas ada pemeliharaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalannya apa kayak gitu, Ustadz? Baca Quran, istighfar, sholawat. Yang kita tahu berdasarkan dari informasi guru-guru saya begitu. Lanjut. Masya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz. Atur nuhun Ustadz atas jawaban untuk tadi jamaah kita yang bertanya itu Kak Syahnas tadi ya, Ibu Syahnas. Satu Kita lagi panggil Ustadz kakak pertanyaan aja boleh? kali ya kalau saya Iya, disingkat iya, iya, panggil iya, kakak aja. iya, Biar iya, lebih iya. muda, ya kan? Iya, 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 iya. Ustadz, satu pertanyaan lagi boleh Ustadz ya? Ini Boleh dua dari, lah, dua iya, iya, pertanyaan. dua, dua. Boleh, termasuk saya itu nanti. Ah, Dari ini enggak. dari Pak Tajudin Ustadz. Pak Tajudin bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengubah mindset penguasa dalam bidang kewenangan dalam hal kegiatan? Semisal kegiatan hura-hura mengundang artis bayar dengan mahal, tapi mengundang ulama seadanya memberikan, atau hamba Allah lebih cenderung kegiatan hura-hura daripada takbir akbar. Semua ini bagaimana cara mengubah mindset orang tersebut, orang-orang ya Ustadz? Syukron jawabannya Ustadz. Mohon Siap. berkenan Ustadz. Kakak Tajudin,
luasnya neraka sama surga itu kan sebenarnya luasan surga. Tapi kenapa orang banyak milih ke neraka ya? Padahal neraka itu sempit. Ya Allah. Bagaimana cara merubah mindset? Ya kitanya yang harus merubah. Ya, harus merubah diri kita sendiri. Tiga hal kok. Rubah dulu diri kita sendiri, rubah dulu dari hal yang terkecil, rubah dulu dari saat ini. Nggak usah pengen ngerubah dulu orang lain, rubah aja dulu diri kita sendiri. Apa kita udah menghargai ulama? Apa kita udah menghargai ustadz-ustadz? Ya, saya tuh pernah ngalamin. Tahu nggak? Saya dikasih amplop kosong Masya Allah. dalam acara Masya gede. Allah. Masya Allah. Acara brand nggak usah saya sebutin brandnya. Gede kok. Saya pernah dikasih amplop kosong. Dan saya bukanya itu pas waktu mau makan. Jauh perjalanannya 8 jam. Karena itu titik terakhir, sudahlah kita makan di jalan sama teman-teman. Sama tim. Udah buka deh amplopnya. Saya gitu. Dibuka amplop nggak ada dong. Ya Mungkin husnuzon saya Allah. lupa. Tapi ternyata nggak gitu. Perlakuan manusia kepada ulama tuh begitu. Nah itu mah nggak bisa kita paksain, Bang. Kakak Tajudin. Nggak bisa kita paksain. Kita contohin. Orang ceramah kayak saya, ceramah. Pulang dikasih berkat ya abang sama amplop kan. Dan saya mah nggak suka amplop atau saya mah suka isinya sama amplop. Tapi rata-rata orang itu sekarang selalu bertanya gini. Saya itu termasuk orang komersil. Saya terus terang aja Ustadz komersil saya. Kenapa? Ya mau gimana nggak komersil? Orang saingan kita sama penyanyi, lah kita mau menyerukan kebaikan. Tapi kan Ustadz mah cenah hadiahnya di surga. Lah, ini bukan masalah urusan surga sama neraka, tapi urusan kita berjalan dari satu titik ke titik ceramah itu kan butuh bensin. Ya, walaupun dengan takbir pun bisa, tapi kan harus ngedorong berarti. Jadi kita realistis aja. Ada hal yang harus kita sampaikan, ada hal yang harus kita nggak sampaikan. Contoh, ada acara ulang tahun kabupaten atau kota waktu itu. Nanya ke saya, berapa Ustadz bisyarahnya? Gayanya udah bisyarah gitu. Kayak paling agama banget. Padahal tanya aja berapa Ustadz tarifnya. Gitu aja. Terus terang saya. Ya, saya bilang tarif pesawatnya berapa, tarif jemputannya berapa, ya kan? Tarif saya ngomong berapa. Bukan isinya. Karena tidak ada harga untuk isi yang disampaikan. Tak ternilai harganya. Tapi bagaimana istilah tarif itu dia harus dipikirin. Ya, harus dipikirin. Kenapa harus dipikirin itu? Kita ninggalin keluarga berapa hari. Keluarga yang ditinggal harus makan. Nah, itu mikirnya. Mawas diri. Kadang-kadang pejabat juga otaknya miring juga. Ustadz dikasihnya cuma 5 juta, artis dikasihnya ratusan juta. Ya. Riders artis ngalahin Ustadz. Lah Ustadz minta dijemput sama Kijang Inopa. Kagak dikabulin. Pakai Avanza yang sudah tua. Lah artis minta Alphard, Velfire diikutin. Emang tuh artis ngasih tahu cara-caranya kita bisa masuk surga apa? Kagak kan? Kalau saya terus terang abang dak jujur aja. Kenapa kalau kita bicara seperti saya ingin menyampaikan bahwa Ustadz itu bukan hal yang sangat religius yang harus kita apa namanya? Wah, ada Ustadz mah nanti juga Allah yang ngasih rezeki. Betul. Tapi ingat lu mikir juga gitu. Ya, anggarannya harus sama. Ingat adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya proporsional. Saya saya termasuk yang dakwah sekencang-kencangnya terkait ini. Kenapa? Karena kalau nggak gini, nggak dipahamin, nggak di ngertiin orang-orang ini pada kurang ajar. Guru kita Habaib kasihnya cuma 500.000 sejuta. Setelah Habaib ngisi, tahunya ada dangdutan, dikasihnya 10 juta, kan kurang ajar. Ya, sebagai manusia, saya mah kenceng kalau ngomong begini. Tapi saya selalu dihajar sama teman-teman yang lain. Ustadz nih kok jual ayat. Nggak ada yang dijual ayat. Emang saya yang ngejual ayat? Kagak. Yang saya sampaikan adalah bagaimana agar hidup kita ada dalam koridor ridho Allah. Loh kok Ustadz bisa ngomong gitu? Dari mana dasarnya? Al-Quran Al-Hadis. Basicnya dari siapa? Dari guru saya.
Guru saya itu jangan berpikir bahwa guru itu akan diam aja di akhirat. Guru itu akan mempertanggungjawabkan sampai titik darah penghabisan apa yang disampaikan olehnya kepada kita. Karena saya selalu ngomong menurut guru saya. Nah, itu kan jadi pertanggungjawaban. Nah, bagaimana cara langkahnya? Yang paling gampang itu masuk di lingkaran kewenangan itu, Kakak Tajudin. Apakah Kakak Tajudin jadi anggota dewan? Apakah Kakak Tajudin jadi eselon 1, 2, 3, 4? Kang Iksan susah dong, saya nggak bisa. Serukan berarti lewat apa? Lewat majelis. Ya, kalau ada ustadz diundang, jangan cuma dikasih duit 100-200 ribu. Kayak orang miskin kita ngasih duit ustadz segitu tuh. Menghinakan makhluk Allah. Ustadz mah nggak pernah banyak ribet. Minta 20 juta dikiranya materi apa abang enggak materialistis. Ustadz bertarif. Saya mah suka dilawan. Ada wartawan ngomong gitu saya panggil. Emang lu kagak pakai tarif apa? Semua orang ada tarifnya. Ya, tapi bukan isi ilmunya yang dijual belikan, tapi pengganti lelahnya, transportnya, ya kan, makannya. Saya makanya alhamdulillah yang undang mah banyak. Karena saya nggak pernah ribut ngomongin isi amplop. Saya bilang kalau ada orang yang mengundang, kasih aja yang terbaik menurut Bapak dan Ibu. Ini biar didengerin juga sama yang lain. Kenapa? Loh, yang terbaik itu akan dapat balasan kok. Bukan buat saya, buat Bapak Ibu. Yang terbaik itu jamuannya, ya, kalimatnya, lemah lembutnya, akhlak menjamu tamunya. Kan bukan hanya duit, ya. Kadang-kadang orang pengen masuk TV nih ya. Saya ngalamin, pengen masuk TV susah bener. Ya susah bener orang TV-nya kecil badan saya gede. Ya kan abang. Tapi orang mau masuk TV susah banget. Ketika kita ngomong, Bang, ini mah pengalaman ya. Bang, saya mau masuk TV dong. Ustadz kurang terkenal. Buset, kurang ajar. Dibilang kurang terkenal. Itu tahu kemarin kasus kemarin tahu kan, Abang Dak, yang viral kemarin, Yang mana? yang penjual teh Iya, iya, es. iya, iya. Kan itu kan udah jelas banget clear. Saya bikin statement karena istri saya minta saya, kamu Ustadz kok nggak bikin statement? Ya udah deh, ini saya nggak mau statement. Karena menurut saya Allah sudah merencanakan itu semua. Ya, Hmm. bagaimana tukang ST ketika diangkat itu, buset, ketika Allah angkat itu bahkan melebihi yang menghinanya. Ya, orang yang nggak tahu aja jadi tahu. Hati-hati, apalagi Ustadz ulama itu beracun. Sekali engkau hina Racun. ulama, maka engkau akan merasakan racunnya. Hati-hati, ulama itu beracun. Sekali engkau hina ulama, sekali engkau sakiti ulama, luar biasa. Ya, beracun dalam tanda kutip maksudnya. Ya, jadi menurut saya Kakak Tajudin masuk di lingkaran itu. Tapi kalau berat, ya sampaikan di majelis yang Kak Tajudin itu dari mana Kakak Tajudin itu, Abang Da? Purwakarta ya? Iya, Kalimantan, kalau nggak salah Kalimantan Ah, Timur. Kalimantan Kalimantan Timur. Timur. Kalimantan Masya Timur, Masya Allah, Bang. Allah. Masya Allah, Masya Kalimantan Timur. Ini Allah. majelis cinta luar biasa. Nah, Masya Abang Allah. undang saya ke Kalimantan Timur. Sampein tuh sama masjid, sama siapa-siapa kita undang Ustadz Ihsan ke sini. Nggak usah Siap. ngomongin duitnya, Ya. tapi omongin itu bagaimana cara mengundangnya. Undang kita acara apa nih? Begini, 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 begini. Nah, terus lakukan yang terbaik. Udah itu aja sesimpel itu kok. Kalau ingin memberikan contoh, ya. Karena banyakkan sekarang itu orang yang ada di lingkungan yang punya wewenang itu luar biasa, Bang. Kakak Tajudin luar biasa, merasa diri punya kewenangan seenak-enak udahnya. Pernah saya ngisi di salah satu kabupaten kota, jadi Kalimantan juga saya nggak akan sebutin. Bupatinya kan kena langsung. Setelah 2 minggu saya ngisi, tuh, kena tangkap KPK. Saya disuruh tanda tangan itu kan uangnya 40 juta ya. Dap- 40 juta, tapi saya suruh tanda tangannya bukan 40. Tahu nggak berapa? 70 juta. Berarti kan 30 juta hilang. Nah, 30 juta hilang lari kemana? Ini Ustadz biasalah ada potongan administrasi. Saya bilang nggak apa-apa bang.
Selama abang masih bisa bawanya nggak apa-apa. Saya tanda tangan. Ustadz melegalkan itu, bukan melegalkan. Saya ingin mempermudah dia aja. Ya kalau nggak saya tanda tangan kan berabe urusan dia bisa ditahan itu. Kwitansinya ada dua. Pi, pi profesional, saya ingat banget, pi profesional Ustadz Ihsan. 70 kurang 30. Wih, potongannya keren amat saya bilang. Pajak aja nggak sebesar itu. Makanya saya kadang-kadang kalau ada PHBI dari kabupaten kota, saya suka tanya potongannya berapa, Bang. Bukan nggak mau pergi. Ya Iya. silakan aja ke ustadz yang lain, bukan saya nolak rezeki. Lu tuh kadang-kadang kurang ajar gitu untuk urusan begitu. Artis aja, saya pernah barengan artis 150 juta pesawat pengen bisnis, saya mau di ekonomi, dia mau pesawat pengen bisnis diiyahin. Padahal cuman joget-joget gitu doang. Ya sekarang anak bocah juga bisa joget kan gitu di TikTok. Nah, inilah bentuk perlakuan. Tapi dah ini mah kode apa sunatullah Kakak Tajudin. Kalau orang Iya. tuh menganggap para pemuka agama tuh ya kayak gitu. Coba lihat pemuka agama. Saya bandingin nih, pemuka agama yang ada di non-muslim, preacher tuh pendeta, bajunya rapi, perlente, dasi, jasnya, brand ternama, ya. Keluar dari mobilnya juga minimal mobil Innova Reborn yang terbaru, Ventura. Tahu nggak kenapa? Karena orang-orang jemaat mereka itu menghargai preachernya. Lah kita mah ustadz-ustadz kita kagak dihargai. Bayangin aja itu baju koko marbot masjid aja udah 2 tahun kagak diganti-ganti, kagak dipikirin sama pengurus masjidnya. Kok ustadz bisa ngomong gitu? Lah saya pernah ngasih kok ke berapa ribu orang takmir masjid gitu, maksudnya marbot gitu ya, lewat almarhum wali kota Bandung, Kang Odep, berapa ribu ya, 10.000 gitu untuk marbot masjid sejauh barat gitu. Ya kasihan pengurus masjid, masyarakatnya nggak peduli, padahal di samping masjidnya itu ada rumah gede banget ya dikasih-kasih koko. Nah itu sunatullah, susah memang. Tapi ya ikhtiar saja. Sama halnya kalau kita dibilang mau sampai kapan ya Ustaz, ya nggak ngerti juga. Saya pernah, ini cerita sedikit ya Kakak Tajudin. Saya bukan ngomongin sesuatu, saya pernah diundang jauh banget ke Ternate. Itu acara-acara brand. Saya naik naik pesawatnya Express Air, kagak nolak. Sementara artis naiknya Garuda, to request tuh. Saya bilang yang penting selamat aja deh, saya mah pesawatnya bagus gitu aja. Nggak pernah saya minta segala macam. Tapi ya beda, jamuannya beda, ininya beda. Walhasil ya saya bilang kenapa besoknya 3 hari berikutnya ya bupati tangkap itu. Daerah apa gitu saya lupa di sana. Tangkap itu. Karena apa? Terlalu besar motongnya. Kelakuan. Nah sekarang itu sedang dibabat habis oleh pemerintahan yang baru. Jadi kalau ada PHBI harga segitu segitu, paling potong PPN, PPH gitu. Nah, sekarang tuh kelimpungan tuh orang-orang yang begitu, yang ada di ya kan PHBI itu suka dimainin. Yang paling gampang tuh mainin PHBI dan nggak ada ustadz yang komplain atau dah abang dah Kakak Hmm. Tajudin. Mana berani ustadz komplain, malu katanya ustadz. Ah, kalau saya mah ribut-ribut aja, nggak ada urusan. Lo kalau salah ya salah aja gitu. Kalau saya mah, makanya saya mah dari awal ke teman-teman di Majelis Cinta yang ngundang saya jangan sampai salah. Karena saya mah ngomongnya begini, nggak ada yang suka gitu. Ya nggak ada yang suka tapi giliran saya ini dukung banyak gitu. Cuman ya ya ginilah saya ngomongnya belak-belakan. Maka ketika kita ingin mendapatkan berkah dari Allah, ya muliakan saja tamu. Ya, itu aja tadi. Bagaimana cara memuliakan tamu? Mulai dari 3 hal. Mulai dari hal terkecil, dari diri sendiri, dan dari saat ini. Contohin. Gimana cara nyontohnya? Ya, undang aja saya. Ya kan, Abang Da sama Abang Da nih. Jadi acara Raja Isra Mi'raj. Itu kan. Sambil silaturahmi. Contoh saja. Bercanda ini mah, Bang. Kakak, kakak. Tapi ya kalau serius juga nggak apa-apa. Gitu. Lanjut. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga penjelasan dari Ustadz Ihsan barusan Iya. sudah menjawab Salam apa buat yang teman-teman di Pak Kalimantan Timur Tajudin ya, di Kakak Kalimantan Timur, Tajudin. di Samarinda Iya. ya Pak Tajudin. Pak Tajudin di Samarinda atau Masya di Allah. Balikpapan? Di Iya Sangatta. Pak. Oh, Kita Sangatta. Sangatta, Wah, Masya saya pernah ke Sangatta. Allah. Luar biasa, saya pernah ke Sangatta. Oh, Masya Allah. wow, Ustadz pernah ke Sangatta, Masya Pernah Allah, sekali. Masya Tanah Allah. Tidung, Sangatta.
Iya. nunukan. Masya Allah, luar biasa Pak Tajudin. Terus Diundang sama terus Pemda. ikut, iya. Kenapa? Kata, Diundang sama Pemda. iya. Oh, Ustadz pernah ke Sangatta, Masya Allah. Masya Allah, terus ikut pengajian Majelis Cinta ya Pak Tajudin ya, akan bertemu Iya. sering nanti dengan Ustadz Ya, Ihsan. ajak-ajak Ya, temennya ya Kakak Tajudin, pas sababul Insya Allah. khairat. Ya salah satu Ini. amalan itu mempersiapkan kematian Iya, ya ngajakin orang dalam hal iya. kebaikan. Amin Iya. ya Allah, Insya Allah. Terima kasih Pak Judin, tetap bersama kita Pak. Ya, ada satu pertanyaan lagi Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir Ustadz dari Pak Mangga, Agus mangga. Raharjo. Pak Agus Raharjo dari Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Ustadz mohon bisa dijelaskan. Aduh, ini Mungkin pertanyaan berat berkenan. banget, ya Allah. Berat banget. Bingung saya jawabnya dari mana ya. Bagaimana cara mengharap ridho Allah? Analoginya gini deh, Pak Agus. Bagaimana cara kita mendapatkan restu dari orang tua deh? Saya nggak berani kalau Mhm, ngomongin ridho Allah. Kalau mendapatkan restu iya. dari orang tua gimana? Kalau belum dapat. Misalkan kita pengen dapat restu, pengen jalan-jalan kemana gitu ya. eh Ternyata belum direstuin. Kira-kira kita apa? Merengek, meminta terus-menerus. Ya sama Allah juga kalau mau mengharap ridho ya minta terus-menerus aja. Ya, tanpa henti berdoa terus-menerus di setiap helaan napas kita. Saya juga sedang meminta ridho sama Allah. Tahu nggak saya minta ridho apa? Ah, iya, mangga. Saya minta sekarang itu saya pengen bangun pondok, pondok tahfidz tuh luar biasa. Tanahnya sih sudah ada ya, sekitaran 2000 meter gitu. Tapi lagi doa banget, saya nggak mau minta-minta, nggak mau ngemis, pengen ada aja rezeki dari Allah gitu. Nah ini kayak gini terus dilakuin aja. Ya kalau Allah sudah ridho mah jangankan uangnya, tahu-tahu ada yang bangunin aja. Ya orang bilang kayak gitu dan selalu terjadi. Ridho Allah itu ada kuncinya sebenarnya. Kalau luar biasa Bapak Agus pengen tahu kuncinya ridho Allah. Ridho Allah fi ridho walidain wasutullah fi suti walidain. Jadi kalau memang mau dapat ridho Allah paling cepat ya kejar orang tua, bahagiakan orang tua. Mau minta apapun, minta sama orang tua, insya Allah Allah akan kabulkan dan ridhoi. Tapi kalau pengen Allah ridho, ya ikutin perintah Allah. Takwa aja sama Allah, ikuti perintah Allah, patuhi segala perintah Allah dan jauhi segala larangan. Selesai perkara. Gitu. Gitu Abang. Mudah-mudahan nggak puas jawabannya. Sesimpel itu jawaban. Masya Allah, Ada itu Masya dari Allah. Kakak Sahnas nanya apa lagi Iya, itu barusan. satu lagi ada Ustadz. Iya, mohon masih ada waktu ya Ustadz ya. Ini Apa-apa, dari apa-apa. Kakak Syahnas. Kakak Syahnas ini tadi pertanyaannya, minta izin satu lagi Pak Moderator untuk Pak Ustadz di pertanyaan. Saya dari sekolah bandel, semua orang tidak baik. Hidup saya sama orang tidak, sama orang tua tidak baik. Hidup saya buruk. Ustadz, kalau saya menjalankan semua amalan yang Ustadz sampaikan tadi, apakah ada kesempatan saya berakhir tetap utuh saat menjadi mayit atau mustahil? Bagaimana ya Ustadz? Mohon berkenan Tidak Ustadz. ada, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lakukan yang terbaik. Ini nama amalu biniat. Niatnya Kakak Sahnas dari apa? Nah kalau ini panjang nih, harus diskusinya by WA. Mangga kalau mau diskusi by WA nanti di-sharekan saja, dicatat saja nomor WA saya 0812 1818 4189. 0812 1818 4189 atau tanya ke admin tuh. Ada ya. 0812 1818 4189. Itu diskusinya panjang. Ada nggak jaminan saya? Kagak ada yang ngejamin. Siapa yang mau jamin? Itu mah hak prerogatif Allah. Masalah mayit utuh dan nggak utuh. Tapi ada nggak peluang saya untuk diampuni oleh Allah? Ya jelas dong. Jelas. Orang yang sudah ngebunuh 100 orang saja direbutin sama malaikat. Ya, apalagi orang yang baru bandel-bandel dikit. Ya namanya juga manusia terlahir ke dunia ini tuh kan kertas putih. Kita yang nulis. Saya aja, emang saya nggak bandel gitu Kakak Sanas. Sebelum saya jadi ustadz ini saya hidup di jalanan. Ya, saya buka aja.
Saya buka aja. Narkoba apa yang belum saya coba? Bandel saya, anak tunggal dari kampung. Ya, bandel. Narkoba apa yang belum saya... Oh, ada yang belum saya coba. Gorilas. Nah, itu udah tobat. Ngapain pakai yang gituan ya? Gorilas tuh yang terbaru tuh, yang kayak serpihan kaca, kayak sabu-sabu. Sekali diminum pelnya katanya langsung ngeplay-nya 2 hari lah, bablas modar aja udah. Jadi banyak orang tuh kadang-kadang ngetes saya, termasuk jamaah dan ada beberapa ya artis yang ngetes saya mungkin ya. Ustaz, ya iyalah, saya mau jujur aja, saya pernah nyobain kok. Ya, Ustaz emang Ustaz orang benar? Bukan, tapi saya pengen jadi orang benar. Ustaz orang baik? Bukan, tapi saya pengen jadi orang baik. Inama buistu liutami memakarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ikutilah apa yang Rasulullah contohkan. Akhlakul karimah. Kok ada jelas di situ. Oke. Insya Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, mengikuti jejak Allah, insya Allah kakak Sanas, Allah akan berikan peluang. Bukan tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Mungkin saja kakak Sanas lebih diterima ketimbang saya yang pakai sorban begini. Sorban buat tutupin leher ini juga dingin. Ya. Kayak gitu kakak Sanas. Nggak ada yang nggak mungkin insya Allah. Silakan nanti kalau mau diskusi lengkap segalanya. Mangga. Gitu ya karena waktu kan nggak bisa nih ya udah 6.39 tumben nih saya sampai 6.39 sampai 6.40. Kangen saya Masya soalnya. Allah. Kangen. Jadi Masya teman-teman Allah. saya Masya Allah. menyerukan Abang Da ke teman-teman yang hadir di sini. Sebelum acara ini siapapun penceramahnya, siapapun penceramahnya, sebarkan linknya, sebarkan linknya dan sebarkan ajak teman-teman yang lain ajak untuk ikut. Urusan nanti teman-temannya ikut dan tidak itu urusan Allah. Tapi Allah. urusan kita berikhtiar menyebarkan ya urusan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wong Durmangkola Walatang Durmangkola jangan lihat siapa yang berbicara tapi lihat apa yang disampaikannya. Kalau memang itu yang disampaikannya adalah hal-hal yang terbaik terima. Kalau memang kesalahan hanya semata-mata saya makhluk yang penuh dengan rasa salah, makhluk yang tidak punya apa ya, tidak punya hak mutlak untuk kebenaran karena Allah yang memberikan. Sama-sama Kakak Sanas, Kakak Tajudin, Kakak Agus tadi pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan berat semua hari ini. Seperti sakit saya yang cukup berat ini. Tipes. Insya Allah nanti menyembuhkan sakit Ustaz lebih cepat lagi. Insya Amin. Allah. Amin. Amin Saya ya Allah. sengaja Amin. kemarin tuh maksa pengen ngisi. Ustadz lagi sakit, biarin aja saya bilang biar sembuh. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Semoga Ya, sudah sama-sama, Bang. disimak dengan seksama tadi oleh Kak Tajudin, Kak Agus, dan Kak Syahnas. Masya Allah Amin. Ustaz. Mohon masih ini juga nih masih banyak mintanya nih jamaah. Mohon berkenan Ustadz untuk berkenan untuk menutup dengan doa. Siap. Kalau Ustadz berkenan, kita bisa mulai. Tentu Siap. saja kami persilakan dengan segala hormat Ustadz. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Alazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya syirlatu asfadun ya khoya Allahumma la salah ila jaltahu salan wa anta tajaluri dari sita salan Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini falika aman siwak. Allahumma ya Rabbana ya Allah istajib doa hajat-hajat kami ya Allah, sebutkan hajat-hajatnya Bapak Ibu. Ajibni bihaqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sampai ketemu lagi dengan saya tentunya di kajian Majelis Cinta. Dan kebetulan izin Bapak Ibu, saya punya TikTok, akun TikTok. Ada Ustadz Ihsan Sa'ban, ada IG juga sama. Nanti saya share ke admin atau ke teman, nanti saya share juga.
silakan di follow saja, ada ya inspirasi-inspirasi kecil, mudah-mudahan bisa merubah diri saya pribadi dan teman-teman jamaah di TikTok itu. Jangan kaget kalau saya TikTok itu sajiannya kadang-kadang ada joget-joget sedikit karena saya ingin nyontoin orang. Kadang-kadang mudah-mudahan itu bisa jadi dakwah saya dengan cara saya gitu. Terima kasih banyak Abang Da, semua em, jamaah Majelis Cinta. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah ridhoi segala hal apapun dalam setiap halnya. Saya Ihsan Saban, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya agar sehat. Saya kebetulan Amin, istri amin. juga udah mulai agak batuk-batuk segala macam, kayaknya mungkin terkena juga. Itu mudah-mudahan disembuhkan. Semua yang sakit disembuhkan. Semua yang sakit disembuhkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Oh iya Abang Da, Insya Allah bulan Februari nanti kita ada berangkat umroh bareng bersama jamaah. Barangkali nanti ada yang titip doa atau ada yang ikut mangga silahkan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ihsan Syaban, Masya Allah. Kami semua, ibu, bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar penghargaan, apresiasi yang tinggi-tingginya atas ilmu yang sudah Ustaz berikan pada kami. Insya Allah juga Allah akan limpahkan karunia nikmat yang lebih besar lagi pada Ustaz dan keluarga, termasuk menyembuhkan sakit Ustaz dengan secepatnya. Masya Allah. Kami juga secara kelembagaan dan secara pribadi Majelis Cinta mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Ihsan Syaban, khususnya kepada Nibras, ya itu saja branding yang terus Ustaz kelola, Masya Allah, yang telah mendukung Majelis Cinta dengan tentu saja dukungan yang bagus, yang luar biasa sekali. Tentu saja seperti ini, kemejaku saya pakai adalah satu dari produk Nibras, Muslim Fashion yang luar biasa. Terima kasih, jazakallah Ustadz. Juga terima kasih kepada pihak yang lain telah mendukung Majelis Cinta, yaitu Spides International Tour and Travel, perusahaan travel umroh haji yang telah mendukung Majelis Cinta selama ini. Terima kasih sekali lagi kepada Spides International, dan akhirnya kepada ibu, bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, yang senantiasa ridho untuk memberikan waktu dan dukungan bagi terselenggaranya Majelis Cinta ini yang semata-mata kita ikhtiarkan untuk mendapatkan ridho Allah. Dan semoga ini menjadi amal ibadah kita yang insya Allah nanti mendapatkan tentu saja pahala yang kita damba-dambakan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita akan tutup dulu pertemuan untuk kali ini, tapi insya Allah kita akan bertemu lagi esok hari, ibu, bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta. Esok tema kita adalah kehebatan 3 macam amal. Masya Allah. Besok yang hadir adalah Ustadz Muhammad Nur Effendi. Sekali lagi, besok guru kita adalah Ustadz Muhammad Nur Effendi dengan tema kehebatan 3 macam amal. Untuk esok hari, hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل